Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami muliakan hari ini. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa.
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami mengucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, saat ini kami serahkan dua insan yang Kau kasih, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan Tuhan saat ini sepenuhnya dalam pimpinan-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dalam membangun rumah tangga dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Semua ini kami serahkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang spesial, yang khusus bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya. Anda berdua hari ini bahagia, Seto dan Stefani, Anda bahagia. Ya, hari ini sudah dipersiapkan oleh mempelai berdua dan kedua orang tua. Dan satu kerinduan dari mempelai berdua dan juga kedua orang tua dan setiap kita yang hadir. Supaya mereka membangun rumah tangga, sungguh menjadi rumah tangga yang bahagia, yang harmonis dan diberkati Tuhan. Saudara, pernikahan ini sangat penting karena menentukan masa depan kita. Masa depan mempelai berdua dan juga keturunannya, saudara sekalian. Bahagia dan tidak bahagianya kita tidak terlepas daripada kehidupan rumah tangga.
Jadi demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia, itu juga tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, perhatian pada anak-anak, pada masa kecilnya bahagia. Tapi kalau rumah tangga orang tuanya kurang rukun, dan kemudian juga kurang perhatian pada anak-anak, sehingga anak-anak juga masa kecilnya kurang bahagia. Demikian juga mempelai berdua harus nyadari, ke depanmu bahagia atau tidak bahagia, tergantung bagaimana engkau membangun rumah tangga. Tapi pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia pertama, dan Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berdua menjadi lebih baik. Mestinya ke depan mempelai berdua menjadi lebih baik. Ya. Lebih sehat, lebih bahagia, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berjalan dengan seperti itu, saudara. Tapi kalau mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh, ya, fokusmu saat ini minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan berkatnya, kekuatannya, kasihnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua fokus kepada Tuhan, jangan bingung masalah yang lain, tapi benar-benar datang pada Tuhan. Dan mempelai berdua selama kalian pendekatan, pacaran, kalian berdua apakah sudah berdoa? Seto, apakah engkau berdoa Tuhan? Stefani ini apakah tulang rusukku? Demikian juga Stefani sendiri. Apakah engkau berdoa, Tuhan apakah Seto ini adalah pasang hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa, kalau kalian berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, kalian berdua harus yakin dan percaya. Tuhan itu mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doamu dan pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Nah, itu harus jadi dasar kehidupanmu ke depan. Jadi dalam membangun rumah tangga tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Seto, mungkin kau mengharapkan Stefani besok jadi istri seperti ini. Tapi pada kenyataannya mungkin ada hal-hal yang tidak kamu sukai, mungkin ada hal-hal yang menjengkelkan kamu. Tapi memiliki dasar yang kuat, saya sudah berdoa dan saya percaya Stefani tetap yang terbaik. Dan itu yang membuat kau kokoh walaupun banyak hal-hal yang tidak seperti yang kau harapkan. Demikian juga Stefani. Jika engkau mengharapkan Seto sebagai suami seperti ini dan sebagainya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Tapi harus dengan yakin dan percaya. Tuhan memberikan yang terbaik. Itu yang menjadikan kuat dalam rumah tangga. Rumah tangga tidak ada yang rumah tangganya mulus. Gak ada. Juga tidak ada pasangan yang benar-benar sempurna bisa nyenangkan saudara. Tidak ada. Tapi dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Justru dalam pernikahan itulah Tuhan ingin membentuk setiap kita. Maka ingat mempelai berdua. Di Kolose 3 ayat 14. Biarlah itu juga jadi dasar dalam kehidupanmu. Seringkali ayat ini diambil untuk undangan. Ya. Di atas semuanya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakan kasih di atas semuanya, bukan harta, bukan wajah, bukan hal-hal yang lain. Tapi kasih. Kasih dari Tuhan, kasih agape. Itu kalau di bahasa aslinya agape. Bukan philea, kasih manusia, bukan lagi kasih eros. Kalau kasih eros itu kasih hawa nafsu. Ya, daya tarik lawan jenis. Ini rapuh sekali. Tapi kasih agape, kasih Allah. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang sempurna. Adalah kasih Allah. Jadi Tuhan berkata, biarlah kasih ini yang menjadi dasar, yang mengikat Anda berdua, yang mempersatukan, dan kasih itu yang menyempurnakan. Nah, dalam pernikahan itu ada tujuan Tuhan. Untuk mempelai berdua yaitu saling menyempurnakan di dalam Tuhan.
Jadi ketika Stefani kau jadi istri adalah berjuang, berdoa supaya suamimu menjadi pria yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga Setong, kau jadi suami, kau berjuang supaya istrimu jadi wanita yang berkenan pada Tuhan. Jangan sampai kalian malah membuat pasanganmu jauh daripada Tuhan. Karena sakit hati, karena kecewa. Tapi berjuang melalui seperti apa yang Tuhan firmankan. Supaya suami istri jadi teman pewaris kasih karunia Tuhan. Ya, jadi teman pewaris kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah apa? Keselamatan, masuk surga. Gara-gara pasangannya, sehingga pasangannya bisa kehilangan kasih karunia Tuhan. Karena sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kalau Anda berdua ingin hidupmu bahagia, mesti Tuhan jadi pusat hidupmu. Firman Tuhan harus menjadi kebenaran, pusat kebenaran. Bukan apa kata pikiran kita, perasaan kita, tapi apa kata Alkitab. Itu kebenaran. Tapi pasti rumah tanggamu akan ada dalam berkat Tuhan. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga, kalau sampai tidak bahagia, apalagi sampai terjadi perpisahan, saya pastikan salah satu atau dua-duanya itu tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, ya Tuhan yang merencanakan, ya pasti rukun dan bahagia. Jadi kuncinya Anda berdua kalau ingin bahagia, ya mesti hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, maka kita berjalan dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam terang Tuhan, maka tidak sampai jalan dalam gelap. Nah, kalau jalan dalam gelap, nah itu bisa buat pikirannya gelap, perasaannya gelap, hati gelap, mata gelap. Nah kalau gelap-gelap semua, ya bisa salah sasaran. Tapi kalau hidup dalam terang, beda, bisa tahu jelas. Maka biarlah firman Tuhan itu jadi terang. Kan firman Tuhan juga berkata, firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi tegakkan firman Tuhan dalam hidupmu. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia. Demikian juga gereja, hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala sidang kita, dan kita semua ingin mempelai berdua sungguh-sungguh bahagia dan diberkati Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Seringkali di dalam smartphone kita juga ada install Alkitab. Bahkan beberapa versi. Tapi kapan bacanya? Nah, itu yang penting. Firman Tuhan itu bukan disimpan di smartphone, tapi di hati. Berbahagialah orang yang menyimpan firman Tuhan dan melakukannya. Kau bahagia. Anda berdua ingin bahagia, awali hidupmu dengan firman Tuhan. Saya mempelai berdua buka pita yang merah. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dari 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan, Allah berikan pada manusia, dan juga hukum-hukum yang lain. Mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka ketika Tuhan ditanya itu, Tuhan tidak menjawab dari salah satu hukum itu. Tapi yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap, persamaan segenap apa?
sepenuh, seluruhnya, seutuhnya. Artinya semua, seutuhnya, sepenuhnya segenap hati mengasihi Tuhan. Tapi kita harus nyadari, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Jangan dibalik. Tuhan mengasihi kita semua ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan Tuhan menjadikan manusia itu dalam kasih-Nya, dalam cintanya. Maka kita semua pada hakikatnya, kita dilahirkan dari papa mama kita yang saling mencintai. Itulah buah hati mereka. Lahirlah kita ini, saudara. Itu Allah itu luar biasa. Jadi waktu dia mendesain manusia, menciptakan manusia, dan dia sudah menciptakan sedemikian rupa. Supaya nanti manusia itu dilahirkan dari sebuah kasih. Memang ada beberapa anak yang tidak lahir dari sebuah kasih atau sebuah peristiwa. Tapi pada umumnya semuanya lahir dari orang tua kita, ayah, ibu kita, papa, mama kita. Yang saling mencintai. Lahirlah buah hati. Demikian juga nanti. Dari pernikahanmu, lahirlah anak-anak buah hatimu. Karena kalian saling mencintai. Saudara, yang pertama kita harus dari Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua yang lahir dari benih Adam, dari benih laki-laki. Dari mulai Adam sampai manusia terakhir semuanya sudah jatuh dalam dosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosalah kematian dan masuk neraka. Tapi Allah mengasihi kita umat manusia. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus. Maka satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang dilahirkan adalah Tuhan Yesus, karena dia bukan benih dari laki-laki. Tapi ada benih dari surga, benih Allah sendiri, yaitu firman itu sendiri. Tetapi Yesus datang untuk menanggung dosa seisi dunia. Dia bayar semua dosa umat manusia dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka Seto dan Stefani, pada hari engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu engkau dibeli dengan harga yang lunas dibayar, yaitu dengan darah dan nyawanya Tuhan Yesus. Sehingga Alkitab berkata, engkau berharga di mata Tuhan, karena kita sudah jadi miliknya. Dibeli dengan nyawanya Tuhan Yesus sendiri. Pasanganmu juga milik Tuhan Yesus, yang dipercayakan padamu. Itu adalah itu yang sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi ketika kita nyadari, dan ketika nyadari bahwa hidupku, pasanganku sudah menjadi milik Tuhan, maka rumah tanggaku juga milik Tuhan. Ketika kita punya anak, kita juga nyadari anak adalah milik Tuhan. Jadi saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu kita dibeli, kita sudah jadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi anaknya. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan sejauh mana engkau membuka hati, sejauh mana engkau percaya kasih Tuhan, sebesar itu juga kita bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi sama kita. Makin miskin kasih Allah, makin kita miskin mengasihi sama. Nah, ketika kita membuka hati, semakin sadar kasih Tuhan dalam hidup kita. Semakin kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka yang lahir dari diri kita, kasih dan rasa syukur kepada Tuhan. Anda berdua ingin bahagia? Tuhan nomor satu. Bangun misbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Baca firman Tuhan. Renungkan dan lakukan. Maka pasti hidupmu ke depan ada dalam berkat Tuhan. Lalu yang kedua, tadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kualitas ibadah kita di hadapan Tuhan seperti apa? Nah, banyak orang ke gereja, tapi cuma setor muka. Atau itu merupakan kewajiban, kebiasaan. Tapi Tuhan lihat
kualitas ibadahmu seperti apa. Kualitas hati kita di hadapan Tuhan seperti apa. Benar kita punya hati takut akan Tuhan. Sungguh kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Itu kan pertanyaan bagi kita semua. Sikap hati kita dengan Tuhan. Itu hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Lalu kasihlah samamu seperti dirimu. Sesama kita siapa? Sesama kita siapa? Ya, semua orang ya, semua orang. Jadi Tuhan menghendaki kita tidak punya musuh. Sekalipun orang itu menyakiti hati kita. Sekalipun dia menfitnah, mengkhianati. Tetap Tuhan berkata, ampuni dan kasihlah. Maka Tuhan ngajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri pada kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saudara, Tuhan menghendaki kita mengampuni. Dan Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Kalaupun sempat kau kecewa, sempat sakit hati, minta Tuhan. Tuhan tolong aku bisa mengampuni. Lepaskan pengampunan supaya kau merdeka, supaya kau menerima anugerah keselamatan. Tuhan tidak ingin kita menyimpan kepahitan, tidak ingin menyimpan kebencian. Tapi biarlah hati yang dimurnikan oleh Tuhan. Ya, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian saling mencintai? Berapa lama kalian pacaran? 4 tahun ya pacaran. Saya mau tanya Seto, kenapa kamu jatuh cinta sama Stefani? Teman gadismu banyak apa dikit? Sedikit. Oh, sedikit. Ya. Sedikit ya, dari sedikit gadis yang kau kenal. Kenapa kamu pilih Stefani? Kalau lihat wajahnya cakep sih. Cantik, benar? Benar. Benar. Apakah di antara temanmu dia yang paling cantik? Iya. Ya, menurut kamu harus gitu ya. Dia tetap yang terpaling cantik. Nah, gitu. Itu yang membuat kamu bisa tidak nengok ke kanan ke kiri. Gitu ya. Kalau lihat pasangan kita harus senang dengan orangnya. Yang sudah jadi suami istri harus senang dengan pasangannya. Kalau tertarik yang lain, kok dia lebih cantik, cariin yang tidak kau sukai dari wajahnya, nanti jadi jelek nanti. Wah kalau dilihat sepintas cantik ya, wah kalau terus yang kurang kau tidak sukai matanya, lihatan matanya terus, wah semua jadi jelek. Iya, jadi harus suka dengan pasanganmu. Apa adanya dialah yang terbaik. Benar ya. Kalau ingin bahagia dalam rumah tangga, suami istri harus senang dengan pasangannya. Karena dia hidup satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Lah kalau tidak senang gimana bahagia? Mesti senang. Maka kamu menikmati. Karena kau hidup dengan orang yang kau senangi. Itu harus kamu sendiri. Aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan dia. Aku cinta. Lihat wajahnya, lihat orangnya. Aku senang. Sak bau keringatnya harus disukai. Loh betul? Iya. Kalau sudah deket gitu, ketika tidur sendiri gitu bingung. Bau suami kok enggak ada, bau istri kok enggak ada. Harus seperti itu. Harus senang. Baru engkau bahagia. Mesti ada kekurangan, tapi harus Anda sendiri. Itu yang membuat engkau bahagia. Ya. Sifat apa yang kau sukai dari Stefani? Baik, perhatian, mengasihi. Stefani, kamu dengar, jadilah istri yang baik, istri yang setia, istri yang sayang, perhatian. Nah, jadi istri seperti itu. Ya, Stefani, kalau lihat wajahmu, yang ngejar kamu tidak Seto saja. Ada pemuda yang lain, benar nggak?
Betul. Oh, betul. Dari sekian pemuda yang ngejar kamu, kok kamu pilih Seto? Paling ganteng. Paling ganteng, waduh. Ya, kayak bangga loh, paling ganteng. Ya, harus gitu, istri harus bangga dengan suaminya ya. Jadi kalau istri bangga dengan suaminya, kalau pergi pasti gandeng. Dia mantep, ini loh suamiku. Gitu, bangga dengan suaminya. Apalagi kalau istri sedang hamil. Pasti gandeng suaminya kenceng-kenceng. Jadi kalau dilihat orang, aku hamil tuh ada ini loh, ada kokoku ini. Kalau jalan sendiri itu kurang pede. Ya, jadi suami-suami kalau istri sedang hamil, dampingi. Dia akan tentram. Dia akan tenang hatinya. Mantap. Jangan kemana-mana, pergi sendiri sana, bawa mobil sendiri sana. Kadang-kadang istri jalan sendiri, baru besar itu dia ya dilihat orang kadang-kadang nggak enak. Tapi kalau ada suami saya bangga, mantap. Ya, nah itu mempengaruhi anak juga di dalam kandungannya. Nah jadi merasa dia diterima. Ya, sifat apa yang kau sukai dari Seto? Bertanggung jawab. Pintar kerja. Jujur. Dengar. Tadi pertama apa tadi? Bertanggung jawab. Jadi suami yang bertanggung jawab. Pintar kerja. Ya. Jujur. Ya. Sekarang saya tanya ya. Setelah jadi suami istri, ini lebih penting. Setelah kalian jadi suami istri, kalian bayangkan sudah jadi suami istri. Stefani, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Semuanya. Ya apa contohnya? Ya mengurusi suami, menjaga. Wedine ilang. Ya. Ya, mengasihi, melayani suami. Semua yang kau lakukan ini, yang kau bayangkan, aku akan melakukan ini dan itu. Kira-kira Seto bahagia enggak? Pasti. Nah, pasti. Ya, kamu harus gitu. Kamu dapat aku pasti bahagia. Maka pikiranmu, perjuanganmu ingin membuat bahagia suamimu. Contoh sederhana, tahu kesukaan makan Seto apa? Tahu. Steak. Steak. Kamu suka steak enggak? Suka. Wah, betul. Kalau kedua-duanya sama steak is okay ya. Cocok ya. Tapi kalau kebetulan selera suami tidak sama dengan istri. Istri sayang sama suami. Wah, suamiku suka sambal pete. Tapi nganyelke kalau bar makan sambal pete itu kamar mandi jadi bau. Tapi karena sayang tetap buatkan suami. Walaupun si istri tidak ikut makan. Karena ingin lihat suaminya senang. Maka bahagia. Prinsip Tuhan itu kebenaran. Jadi orang egois susah bahagia. Tapi kalau belajar seperti Kristus, dia rela datang. Dan Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Itu prinsip yang membuat kita bahagia. Orang yang minta dilayani, susah bahagia. Orang yang minta dihargai, dihormati, susah bahagia. Tapi kalau suka melayani, menghargai orang lain, bahagia. Kira menghargaiku ya tidak apa-apa. Saya tetap menghargai kamu. Itu enak saudara. Itulah apa yang Tuhan ajarkan. Kebenaran yang Tuhan ajarkan. Nah sekarang, Seto, kamu bahagia punya istri Stefani, sudah melayani seperti itu. Lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu? Memimpin, membawa dalam Tuhan, merawat, menafkahi. Ya, penting itu semua ya. Nah, menafkahi itu kan nomor satu. Istri kan butuh ya. Nah, kamu sudah kerja. Lalu berapa sih yang kamu berikan pada istrimu? Hasilmu sebagian apa semua? Semua. Wah, semua. Iya. Nah, salah satu pemicu masalah dalam rumah tangga adalah uang. Maka paling baik supaya uang itu tidak jadi
masalah, ya dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama. Nah ketika dikelola bersama-sama, ketika berkat banyak, ya yuk dinikmati bersama-sama. Wah ini hari ini, bulan-bulan ini, hari-hari akhir ini, rezekinya seret atau berkurang, atau bahkan rugi. Ya istri tahu, anak-anak tahu, oke, mulai menghemat. Dan mereka akan senang, anak akan senang. Loh mah kalau sekarang enggak pergi-pergi, kan tahu dia sedang keuangan kurang bagus. Mereka bisa berdoa bersama-sama. Dan disitulah Tuhan pasti bekerja, membuat berkat. Kenapa Tuhan ciptakan pernikahan? Bahwa menciptakan rumah tangga supaya mereka itu dalam kesatuan. Keterbukaan itulah yang membuat kalian bisa bahagia. Keterbukaan menghindarkan salah paham. Ya. Keterbukaan juga tidak memberi kesempatan pada iblis. Ini terbuka setelah jadi suami istri. Bukan buka-bukaan baju tok loh, tapi semua termasuk ya segala sesuatunya. Maka firman Tuhan berkata kan kalau ayat yang terakhir, suami istri terbuka dan tidak malu. Nah, itu yang Tuhan rancangkan. Nah malulah terbuka dengan orang lain lah gitu ya. Kalau pasangan itu malah harus terbuka satu dengan yang lainnya. Rugi yang ngomong, suami istrinya, di perusahaan rugi itu, keuangannya susah. Kepada supplier dia ngomongnya jangan gitu, keuangan kita susah nanti tidak dikirim barang no. Gimana perusahaan? Oh jalan baik, memang agak redet ya, jadi ini bayarnya ya rodok redet gitu. Tapi harus terbuka satu dengan yang lainnya. Buat pasanganmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Itulah hubunganmu sesama. Dalam hidup ini demikian juga. Baik dalam pekerjaan ya juga seperti itu. Prinsip firman Tuhan tetap kau lakukan, pasti engkau bahagia. Kalau engkau jadi pengusaha, kau punya karyawan, jadilah pengusaha yang berjuang. Kamu ikut kerja saya, hidupmu pasti menjadi lebih baik. Berjuang, aku ingin menggaji lebih besar dari perusahaan yang lain. Nanti karyawanmu akan kerja ya loyal. Dan kalau engkau sebagai karyawan, demikian juga perusahaan gaji aku berapa? Aku harus jadi berkat dari perusahaan. Kalau dia gaji saya 50.000 per hari, nilai kerjaku harus 60.000. Itu namanya jadi berkat. Nilai kerjaku harus lebih tinggi daripada yang aku terima, itu jadi berkat. Kalau Anda nerima 50.000, nilai kerjamu cuma 20, ya Anda merugikan itu. Harus jadi berkat. Jadi tidak hitung-hitungan, tapi Tuhan yang tahu sikap hati kita. Dan prinsip ini kalau engkau bangun, maka hidupmu akan bahagia. Kau menikmati nanti semuanya. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha. Saya senang ya ketika pandemi terjadi, ini ujian. Ada pengusaha-pengusaha yang tidak mau susah, sudah cepat-cepat PHK aja, cepat ringan. Tapi ada pengusaha-pengusaha yang berjuang supaya karyawanku tidak ada yang di PHK. Simpanannya dikeluarkan, rela dikorbankan. Ya wis ketemu saya wis Pak, pokoknya perusahaanku iso jalan. Pegawaiku tidak sampai tak keluarke. Dan saya percaya di situ nanti Tuhan pasti bawa dia naik, diberkati. Jadi dalam hidup ini seperti itu saudara. Dua prinsip ini, kasih Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Maka rumah tanggamu pasti diberkati. Lalu prinsip dalam membangun rumah tangga Tuhan sudah berikan di Efesus pasal 5, tadi sudah sedikit saya singgung. Hai istri, tunduklah pada suami. Ketika seorang istri tunduk, dalam arti dia tunduk karena mengasihi, dia tunduk karena kagum dengan suaminya, bangga dengan suaminya. Kalau mau jadi istri yang bahagia, menikmati hidup rumah tangga, jadilah istri yang tunduk pada suami. Bangga dengan suaminya, kagum dengan suaminya. Ini prinsip yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, sekarang zamannya emansipasi wanita. Kadang-kadang istri bisa lebih sukses dari suaminya, penghasilannya lebih besar dari suaminya. Tapi prinsip rumah tangga tetap
Kalau ingin bahagia jadi istri tetap tunduk pada suami. Ketika dia tetap bangga dengan suaminya, walaupun suaminya kalah dalam banyak hal, tapi dia tetap kagum, dia menghargai suaminya. Dia bisa mesra dengan suaminya. Dia bisa bergairah dengan suaminya. Dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri sudah tidak lagi menghargai suaminya, dia tidak bisa melayani dengan baik. Lama-lama jadi dingin dengan suaminya dan tidak bisa menikmati rumah tangga. Itu prinsip. Kadang-kadang Tuhan izinkan istri lebih sukses, tapi prinsip rumah tangga tetap. Istri tunduk kagum dengan suaminya. Seperti jemaat tunduk pada Kristus. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami mengasihi istri sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi perintah Tuhan untuk seorang suami, walaupun suami itu ditetapkan sebagai kepala, sebagai pemimpin. Tapi Tuhan tidak perintahkan, hai suami perintahlah istri anakmu. Hai suami aturlah. Enggak, tapi Tuhan perintahkan apa? Hai suami kasihlah istrimu. Ketika engkau mengasihi, kau sayang dengan istrimu, kau menyayangi dirimu sendiri, kau bahagia. Jadi kalau ada jadi suami yang keras, otoriter, apalagi KDRT, jangan harap bahagia. Dia menderita sendiri. Dia membuat orang lain menderita, sebenarnya dirinya sendiri yang menderita juga. Tapi kalau dia mengasihi, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahagia. Maka kalau saudara perhatikan, orang yang melakukan KDRT itu, dia susah bahagia. Nikah lagi akan nanti KDRT lagi. Dan dia tidak bisa menikmati rumah tangganya. Beberapa waktu kan ada ya, di YouTube itu. Kalau ingin bahagia, prinsip firman Tuhan tegakkan. Jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Mendidik anak ya. Terus ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini sebagaimana adanya, tidak lepas pengorbanan orang tua. Hormatilah orang tuamu. Orang tua kita bisa ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi prinsip firman Tuhan tetap. Jadi anak tetap menghormati orang tua. Sekalipun banyak hal yang mengecewakan. Dan orang tua sempat mengecewakan, tapi tetap menghormati orang tua. Papa mama yang membesarkan. Supaya apa? Supaya kita panjang umur dan diberkati. Nanti prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, maka punya tanggung jawab. Didik anakmu dalam takut akan Tuhan. Didik dalam kasih dan disiplin. Ya dikasih, ya disiplin. Itu yang menjadi dasar. Supaya mereka menjadi anak-anak ilahi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka rumah tanggamu pasti kokoh dan kuat diberkati oleh Tuhan. Jadi bangun rumah tanggamu dengan baik. Karena masa depan kalian berdua, bagaimana membangun rumah tangga. Mulai hari ini, kau membuat sebuah kisah kehidupan rumah tanggamu. Lebaran pertamamu adalah akte pemberkatan. Lebaran kedua, akte catatan sipil. Dan hari-hari yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kalian yang sudah menikah sekian tahun, kalau sudah 30 tahun, berarti kisah hidupmu 30 tahun. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 12.000, hampir 12.000 lebar. Setiap kisah hidup kita persembahkan pada Tuhan. Dan juga untuk anak-anak. Ya, kalau saya tanya ya, udah anak, kamu cinta papa mama? Kalian mencintai papa mamamu? Kalian ingin membalas cinta kasih orang tua? Bangun rumah tanggamu dengan baik. Seto jadilah suami yang mengasihi istri. Nanti juga mengasihi anak-anakmu. Sampai mertuamu bersyukur
Dan kau jadi mantu yang hormat sama mertua. Sampai akhirnya mertuamu bersyukur, Tuhan aku bersyukur punya mantu Seto. Tuhan aku bersyukur, aku percaya Seto ini dididik dengan baik. Nah, saudara akan mendatangkan hormat. Demikian juga Stefani, jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Jadi istri yang hormat pada orang tua. Sampai mertuamu juga bersyukur, aku punya mantu yang baik. Maka rumah tangga kalau baik mendatangkan hormat bagi semuanya. Jadi sebagai anak, ketika engkau mencintai orang tuamu, aku membangun rumah tangga yang baik. Sehingga orang tuamu juga bahagia. Gak ikut berbahagia. Itulah yang Tuhan rindukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Pernikahan anugerah Tuhan, tapi sebuah tanggung jawab. Kita bersyukur sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Allah terus turut bekerja. Dan terus menolong kita di tengah menghadapi tantangan badai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Yesus yang ada dalam perahu kehidupan kita akan menolong dan membuat semuanya menjadi tenang di dalam Tuhan. Bangun rumah tanggamu dalam kasih Tuhan. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Ya. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan, ya. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terima satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Dalam pernikahan ada panggilan yang indah untuk Anda berdua. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur. Buatlah pasanganmu bahagia, maka engkau akan bahagia. Sebelum engkau dipersatukan terlebih dahulu, Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sebelum Anda membaca ikrar janji, saya ajak Anda untuk terlebih dahulu berdoa terlebih dahulu. Ya, itu diberikan sekalian. Ya. Saya ajak mempelai berdua berdoa terlebih dahulu sebelum Anda menyatakan ikrar janjimu. Bapa kami yang ada di dalam surga, sani dua insan yang kau kasihi, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya. Mereka berdua berdiri di hadapanmu. Biarlah engkau menjadi saksi di antara mereka berdua saat mereka menyatakan ikrar janji mereka. Dan oleh pertolonganmu Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria untuk ketika engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri jadi saksimu. Saya beri kesempatan kepada Seto Alexander Obaja, silakan. Demikian kita telah mendengar ikrar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Stefani Wijaya. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Stefani Wijaya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Seto Alexander Obaja yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan,
dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikat janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikat janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Seto, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Stefani dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Stefani, kenakan cincin tangan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Seto dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikat janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Silakan. Silakan. Silakan berlutut. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, serahkan hidupmu pada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasih, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan, dan biarlah segala berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Seto, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang setia, suami yang bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Stefani, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses.
Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami. Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan sertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan mempelai berdua kembali ke posisi semula. Demikian mempelai berdua telah menjadi suami istri, silakan. Ya, Seto untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Mulai hari ini Anda terbuka satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman dan tidak memberi kesempatan pada iblis. Terbuka termasuk smartphone, kalau di password pasangannya harus tahu. Kalau punya rekening masing-masing juga saling tahu, ya. Terbuka. Anda berdua sudah dengar firman Tuhan. Tapi terlebih penting adalah jadi pelaku firman Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Demikian juga Seto, ketika engkau jadi suami, adalah melayani kebutuhan Stefani. Demikian juga Stefani engkau jadi istri, melayani kebutuhan suami. Mau praktek ya? Mau toh? Praktek jadi pelaku firman? Saling melayani, mau toh? Ya, saya punya roti. Ya, silakan ambil, tetap posisi saling berhadapan. Ya, silakan ambil satu roti. Ya. Satu, iya. 4 tahun kalian pacaran. Pernah saling suap menyuap? Sudah sering ya? Nah, sekarang sebagai suami istri, hari ini pertama ya. Seto berikan suapan yang manis. Oh jangan gitu aja, kan kurang berkesan, mundur sedikit. Nah, kamu berlutut, ya, bisa kursinya disingkirkan biar diambil bagus. Sebentar, nah kamu ngomong ya. Kamu manggilnya Stefani gimana? Yang ini roti untuk kamu, spesial buat kamu. Gitu, silakan berdiri. Nah sekarang ganti Stefani. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang suami yang mesra. Bagian mana yang paling mesra untuk kamu? Iya, ya oke, kayak gitu. Terus ngomong dulu, manggilnya gimana? Yang. Yang ini roti buat kamu. Kayak gitu kan tidak bertengkar. Iya, tetap saling berhadapan. Stefani, silakan pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua. Dan Seto pegang pinggang istrimu. Orang yang di hadapanmu, orang yang kau pegang ini adalah teman hidupmu yang akan hidup bersama-sama dari hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai ini bahagia. Sentuhan kasih, perkataan yang dengan kasih, perbuatan yang buat pasanganmu bahagia. Silakan Seto berikan ciuman yang manis
Pada istrimu kening pipi kiri kanan. Ya. Keningnya pipi kiri kanan. Ya. Ya. Ganti Stefani yang cium suami. Iya. Ya. Bagaimana? Kalian senang? Oh mau lagi? Ya silakan. Iya ya. Dari gereja akan memberikan akte. Kalian sudah jadi suami istri yang sah ya. Bisa ditaruh dulu, mungkin dititipkan mamah dulu ya. Ya, saling berhadapan. Kalian sudah jadi suami istri ya, yang sah. Nah, sekarang kamu nyatakan kepada yang hadir semua bahwa kalian suami istri. Istri saya Fadi, Fadi istri saya, kalau tidak Fadi bukan istri saya. Iya, sekarang ganti Stefani. Suami saya Alex, Alex suami saya. Kalau tidak Alex, bukan suami saya. Diingat ya. Ya, sekarang silakan mempelai berdua di hadapan papa mama ya. Ya, di hadapan papa silakan. Steta ucapkan terima kasih sama papa mama. Ya, berdiri aja, berdiri dulu. Berdiri dulu, ucapkan terima kasih sama papa mama ya. Bah, makasih sudah besarin Alex sampai hari ini. Berkat papa sekarang Alex udah bisa berkeluarga sendiri. Alex janji depannya Alex bakal selalu bahagia kayak papa. Bakal bikin papa bangga. Alex sayang papa. Buat Iya. mama juga, Alex sayang mama. Ya. Sudah? Sudah. Papa mau ngasih nasihat? Silakan. Itu mic-nya bisa kasih. Silakan kasih nasihat anak. Alex, jadilah suami yang baik, bertanggung jawab dalam berkeluarga. Nomor satu kan Tuhan dalam berkeluarga. Ya, silakan sugeng sama papa sama mama. Cinta itu Ya, peluk orang tuamu. lemah lembut. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, Silakan mempelai datang pada rela namanya Stefani. menderita.
Silakan Fani, ucapkan terima kasih sama Mama. Ma, terima kasih sudah membesarkan aku selama ini sendirian. Aku tahu Mama susah, tapi Mama selalu jadi yang terbaik. Aku nggak tahu sempurna itu kayak apa. Yang aku tahu sempurna itu Mama. I love you. Ya. Mama mau ngasih nasihat, silakan. Ya, Mama sangat bangga punya anak seperti kamu. Mama hanya mau bilang bahagialah keluargamu dan sayangilah, tunduklah kepada suamimu supaya kalian bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kalian. Ya, silakan sungkem sama mama ya, silakan. Ya, langsung sungkem aja. Ajarilah kami masa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami masa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Seto Alexander Obaja dengan Stefani Wijaya. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bahtera rumah tangga yang mereka bangun dalam kasih-Mu. Tuhan pimpin perjalanan mereka hari demi hari yang mereka lalui. Biarlah senantiasa kasih setia-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari anak-anaknya bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir saat ini dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua.
Biar semuanya berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.